Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman semua. Insyaallah di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penulisan Al-Itqan ini, kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran. Kenapa kitab ini dituliskan? Baik, sudah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini merupakan sumber hukum utama bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, dimana ketika kita menemukan permasalahan, maka sudah sepatutnya kita mengembalikan terlebih dahulu kepada Al-Quran, setelah itu baru hadis dan lainnya. Ya, ketika masa pembelajarannya, Imam As-Suyuti, pengarang dari kitab Al-Itqan ini, merasa heran karena banyak ulama-ulama yang menyusun tentang ilmu hadis, tetapi tidak menyusun karya tentang ulumul Quran, padahal Al-Quran itu lebih utama dari hadis, seperti itu. Makanya Imam As-Suyuti ini merasa heran. Lalu kemudian ada seorang ulama pembawa bendera mazhab Syafi'iyah. Beliau membawa kitab Ulumul Quran. Beliau bernama Alamuddin Al-Bukini, yang membawa kitab milik saudaranya, yaitu yang bernama Al-Qadi Qudrat Jalaluddin. Qadil Qudrat Jalaluddin, itu nama pengarang dari kitab yang dibawa oleh Alamuddin Al-Bukini. Sementara kitabnya sendiri bernama Mawaqi Al-Ulum min Nawaqi An-Nujum, seperti namanya. Kitab tersebut juga merupakan kitab yang baik, kumpulan yang indah, rapi, teratur. Walaupun kitab itu termasuk kitab yang awal, kitab awalan untuk ulumul Quran gitu. Ya, karena memang kitab awalan, kitab tersebut hanya singkat dan masih banyak membutuhkan penjelasan perincian lainnya. Maka dari itu Imam As-Suyuti menulis kitab untuk menyempurnakan kitab tersebut. Nama kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti itu adalah At-Takhbir fi Ulum At-Tafsir. Nah, di dalamnya itu terdapat hal-hal yang telah disebutkan oleh Imam Al-Bukini dengan berbagai tambahan dan faedah-faedah yang memungkinkan untuk ditulis. Setelah itu terbesit lagi dalam hati Imam As-Suyuti untuk menulis kitab yang mudah, lengkap dan sempurna, itu sehingga mudah untuk dipahami dan keseluruhan ulumul Quran itu tuh terdapat dalam kitab itu. Makanya ingin menulis kitab yang lengkap, yang sempurna, seperti itu. Nah, ketika melangkahkan kaki, maksudnya itu berikhtiar untuk menulis, untuk membuat kitab tersebut, terdengar kabar bahwa Imam Az-Zarkashi itu telah menulis kitab tentang ulumul Quran. Imam Az-Zarkashi ini adalah imam ulama mazhab Syafi'i, ya. Imam ulama mutakhirin mazhab Syafi'i. Beliau menulis kitab ulumul Quran yang bernama Al-Burhan fi Ulumul Quran. Setelah Imam As-Suyuti itu mendengar kabar tersebut, maka beliau meminta kitab tersebut untuk ditelaah, untuk dipelajari. Setelah mempelajarinya, Masya Allah, Imam As-Suyuti semakin banyak memuji Allah, semakin kuat tekadnya untuk menyusun kitab yang telah diimpikan, yang sudah terbesit dalam hatinya itu. Maka dari itu, setelah itu Imam As-Suyuti mulai menyusun kitab itu, kitab mulia yang telah diimpikan Imam As-Suyuti tersebut. Uraian itu juga penuh dengan dalil serta banyak faedah dan manfaatnya, juga dipaparkan dengan baik gitu. Jadi bahkan pembahasannya itu bisa dibuat dalam kitab tersendiri. Pembahasan yang dibuat oleh yang dicakup oleh Imam As-Suyuti. Di dalamnya juga terdapat berbagai faedah, keunikan,
keunikan istimewa gitu, juga berbagai kaidah dan keterangannya. Maka dari itu, Imam Suyuti memberi nama kitab ini dengan nama Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kita bisa sebut dengan studi Al-Quran komprehensif yang menyeluruh. Nah, sampai dosen Usuluddin UIN Jakarta yang bernama Dr. Hasani itu dosen pengampu kita saat ini itu bilang seperti ini, tidak belum pantas kayaknya disebut mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir karena kalau belum membaca Al-Itqan dan Al-Burhan, karena memang kitab tersebut itu merupakan induk dari Ummul Quran. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, karena kebenaran memang datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.